यहाँ सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर Hai guys, kembali lagi dengan Megan Story. Kalian pernah nggak sih punya impian melanjutkan pendidikan di sebuah kota tertentu dengan harapan akan punya masa depan cemerlang setelah lulus? Sama halnya dengan film yang kali ini akan kita bahas bergenre horor India dengan judul 1921, tapi rilisnya tahun 2018. Film ini mengisahkan tentang seorang maestro muda bernama Ayus yang diperankan oleh Karan Kudra yang karena bakat otodidaknya dalam bermain piano dikirim ke England oleh bos sang ayah untuk belajar musik. Tapi malah terjebak di rumah tua berhantu bernama Wadia Manor yang kalau malam cuma diterangi dengan lilin. Di sini juga Ayus berkenalan dengan Rose yang diperankan oleh Zareen Khan, seorang mahasiswi berdarah campuran India British yang memiliki kemampuan istimewa yang membuatnya bisa berkomunikasi dengan arwah-arwah penasaran. Berhasilkah mereka memecahkan permasalahan di rumah tersebut dan apa latar belakangnya? Oke, jangan berlama-lama, langsung aja aku alur ceritanya. Cerita diawali pada tahun 1927 di kota York, England, di mana dibuka dengan Uncle Bule yang marah-marah ke Mbak Manajer karena artisnya nggak mau manggung padahal udah ditungguin dengan antrian penonton, tapi bukan untuk antri sembako. Setelah didobrak paksa, ternyata si abang maestro brewok malah senderan di bawah kursi dengan pergelangan tangan yang sudah diiris, yang dengan halu-halunya malah mengeja A, B, C, D, sampai Z. Scene berpindah ke 6 tahun sebelumnya, yaitu tahun 1921 di kota Bombay, India, di mana Tuan Wadia yang kita sebut saja Uncle Jenggot terkesan dengan permainan piano Ayus. Di sini Ayus mengatakan bahwa dia tidak punya pelatih dalam bermusik. Semua dia peroleh dari buku dan menonton pianis lain. Merasa Ayus memiliki bakat yang luar biasa, beliau menyarankan agar Ayus memperlihatkannya ke seluruh dunia. Namun ayah Ayus yang bernama Astana menampis karena musik memang bagus untuk hiburan, tapi tidak bisa membayar tagihan listrik, air, iuran kebersihan, dan pinjol di toko oren. Tapi karena Uncle Jenggot udah terlanjur jatuh cinta dengan permainan piano Ayus, beliau menyanggupi Ayus pergi belajar di sekolah musik terbaik yang ada di kota York, England. Dan kebetulan beberapa kilometer dari kota York ada rumahnya. Jadi Ayus gak perlu deh ngekos di kamar sepetak. Tibalah Ayus di kota York dan langsung pergi ke rumah Uncle Jenggot yang bernama Wadia Manor. Di sini Ayus bertemu dengan pengurus rumah yaitu Miss Emma dan Mr. Jenkins yang sebentar lagi akan pensiun karena faktor umur. Oleh karena itu, Ayus yang nantinya akan mengambil alih tanggung jawab merawat rumah tersebut. 3 bulan kemudian, ditunjukkan Ayus yang lagi ngitung koin hasil ngepet malam Jumat. Tapi tiba-tiba, pintu di hadapannya terbuka sendiri. Ayus dengan bekal lilin ngepet yang masih menyala mencoba mengecek keluar, di mana ada cahaya yang terbang sendiri di halaman. Dan tiba-tiba ada suara perempuan berteriak. Ternyata, hantu kampret. Jangan masuk bang. Oh, ada tulisan pakai cat avian. Tapi aku nggak tahu sih ini artinya apa. Keesokan paginya, selepas mandi, Ayus mendapati lebam di bagian dada bawah. Tapi di sini belum diketahui apa penyebabnya. Scene berpindah di mana Ayus menulis surat untuk sang ayah yang mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Namun karena suatu hal, sekarang dia tidak pergi lagi ke sekolah musik ataupun bertemu dengan siapapun. Kerjaannya cuma stay aja dalam rumah, persis seperti orang yang ngumpat karena ketakutan ditagih debt collector. Suratnya bukan dikirim, malah disobek. Buang-buang kertas aja loh. Di sisi lain, ada Kak Rose yang nemplok di tepi dinding sambil dengerin suara piano. Tapi bukan cosplay jadi cicak ya. Yang kemudian langsung diteriaki oleh Nafisa yang di awal scene tadi kita lihat sebagai manajer Ayus. Dia menyuruh Rose cepat bergerak karena kalau nemplok seharian di situ bukannya jadi mahasiswa malah bisa jadi cicak beneran. Di malam hari saat Rose yang lagi belajar sendirian di perpustakaan, tiba-tiba ia mendengar ada suara hentakan di bawah meja. Setelah dicek,
Ya, benar. Tidak ada apa-apa, saudara-saudara. Tapi ketika dilihat di atas, langsung kabur ke kamar mengadu ke Nafisa kalau dia lihat hantu lagi. Di sini diketahui bahwa kemampuan melihat hantu ini diturunkan oleh sang ibu sebelum beliau meninggal. Nafisa menyarankan gak usah diperdulikan lagi karena khawatir temannya yang cuma sebatang kara ini kenapa-napa. Tapi di sini Rose kekeh akan membantu para arwah-arwah penasaran tersebut karena yakin mereka ingin menyampaikan pesan lewat dirinya. Seperti film horor pada umumnya, scene lampu konslet tidak pernah terlewatkan. Kuberi kau 2 permintaan, 1 kali kedip untuk no, 2 kali kedip untuk yes, kalau mau dibantu. Oh, ternyata 2 kali kedip guys. Aibah, mau minta tolong pun bikin orang takut. Sin pindah lagi ke Ayus ya. Pada pagi hari yang cerah, ditemukanlah surat kabar yang mengatakan bahwa ada pembisik hantu yang bisa menyampaikan pesan dari orang mati. Dan tak lain itu adalah Rose. Ayus pun berinisiatif untuk meminta bantuan Rose atas solusi dari masalah yang sedang dihadapinya. Ya tapi nggak harus di tengah jalan juga kali bang. Mana udah mau maghrib, sepi. Serem nanti ada begal gimana. Setelah bincang-bincang, Rose sepakat untuk membantu dan akan datang ke Wedia Manor esok jam 3 sore sepulang kuliah. Sesampainya di kediaman Ayus menceritakan kepada Rose berbagai teror yang pernah dialami, seperti melihat cahaya putih di halaman rumah, mendengar suara langkah kaki, wanita tertawa, dan juga tulisan berdarah tempo hari. Tapi tiba-tiba terdengar suara piano. Setelah dicek, ternyata nggak ada apa-apa. Di sini, Rose mengatakan bahwa arwah yang berada di rumah ini adalah roh jahat dan meminta Ayus untuk mengingat kembali. Mungkin saja dia ada melakukan sesuatu kesalahan tanpa sengaja di rumah ini. Tapi Ayus tidak merasa melakukan apapun. Maka untuk mengetahui apa yang diinginkan roh tersebut, mereka sepakat bahwa Rose akan melakukan intervensi di malam berikutnya pada jam 3 pagi. Karena pada jam tersebut dipercaya adalah waktu yang tepat untuk berkomunikasi dengan roh jahat. Sampailah pada jam 3 pagi esoknya, ritual intervensi pun dimulai. Selama ayat suci Alkitab dibacakan, terdapat berbagai macam gangguan seperti suara teriakan wanita yang berasal dari ruangan depan, suara piano yang bunyi tiba-tiba, dan ada kaca berlumuran darah yang ditemukan di lantai. Di sini Rose tiba-tiba, dahlah pingsan kena cekik hantu piano. Melihat Rose yang terluka, Ayus pun jadi merasa bersalah. Keesokan harinya, Ayus memberikan sebuah surat kepada Rose yang di dalamnya berisikan alasan kenapa rumah itu tiba-tiba berhantu. Ternyata, saat pertama pindah ke rumah tersebut, Meher Wadia psikopat yang merupakan keponakan dari Tuan Wadia pernah berkunjung dan mengetahui bahwa Ayus membuka rumah ini untuk dimasuki orang asing yang ingin menikmati permainan pianonya. Awalnya Meher mengancam akan mengadukan hal tersebut ke pamannya agar ayah Ayus dipecat dari pekerjaannya dan Ayus diberhentikan dari sekolah musik. Tapi ia akan mengurungkan niatnya itu asalkan Ayus mau bermain piano secara pribadi untuknya. Padahal ini cuma akal-akalan Meher agar Ayus mau minum bersama, yang minuman tersebut sudah dicampur oleh obat tidur. Jadi, karena pengaruh minuman pada malam itu secara tidak sengaja, Ayus menabrak pohon yang menyebabkan Meher metong di tempat. Semenjak saat itulah, Ayus tidak pernah lagi pergi ke sekolah musik dan menyembunyikan diri dalam rumah karena takut ditangkap polisi. Tapi anehnya setelah kejadian itu tidak ada satupun polisi yang datang. Tidak ada surat kemarahan dari Tuan Wadia. Bahkan kematian Meher tidak pernah diberitakan di surat kabar. Sin berpindah ke asrama, di mana Nafisa kembali mengingatkan untuk berhenti berurusan dengan hal gaib. Karena kali ini Rose berurusan dengan roh jahat yang mungkin saja bisa mengancam keselamatannya. Tapi Rose tidak bisa menyerah dengan berhenti di tengah jalan karena Ayus membutuhkannya. Mulai bucin.
Perempuan kalau udah cinta jangankan laut, setan pun dilawan. Keesokan harinya, giliran Rose yang menemui Ayus untuk memberitahukan sebuah cerita. Kenapa ia mau membantu Ayus dalam kasus ini? Di sini diceritakan bahwa Rose mengalami stres berat setelah ditinggal mati kedua orang tuanya. Ibunya meninggal saat ia berusia 5 tahun dan semenjak saat itulah ia bisa melihat roh. Tapi anehnya tidak pernah bisa melihat roh orang tuanya. Tak lama setelah itu, ayahnya pun juga meninggal di medan perang pada Perang Dunia Pertama. Sampailah pada suatu hari, pada saat hendak minum racun di tepi danau, secara tidak sengaja ia mendengar suara abang brewok yang sedang menyanyi diiringi alunan indah piano. Semenjak saat itu, Rose sering datang diam-diam ke rumah ini hanya untuk menyaksikan Ayus bermain piano. Karena bagi Rose, Ayus seperti Tuhan yang memberikannya harapan baru untuk tetap hidup. Scene berpindah lagi ke saat sekarang, di mana Ayus menunjukkan luka lebamnya yang terlihat semakin parah. Rose juga bertanya mengenai apa arti dari tulisan HCH66 yang ditulis Ayus. Namun Ayus tidak bisa menjelaskan apapun. Ia merasa kode ini selalu muncul di pikirannya, yang membuat ia tergerak untuk selalu menuliskannya. Teka-teki semakin dipikirkan akan semakin sulit dijelaskan. Oleh sebab itu, saya tidak suka matematika. Maka untuk mencari tahu, mari kita mulai dari membuka pintu dalam rumah ini satu persatu. Dan ternyata, benar, dapatlah clue baru. Ditemukan foto yang menunjukkan Meher Wadia, tapi masalahnya Meher yang dipoto ini dengan Meher yang kemarin beda. Lah, jadi yang kemarin ngaku jadi Meher siapa? Setelah bongkar-bongkar tas Meher tanpa izin karena orangnya udah nggak ada, ternyata diketahui bahwa Meher palsu ini punya paspor India yang menunjukkan bahwa ia baru kurang dari 2 tahun tinggal di England. Ditemukan juga lukisan di sebuah lorong yang menunjukkan tulisan yang sama dengan tulisan darah di kaca tempo hari, yang dalam bahasa Inggris artinya First you go black, then you die. Ternyata, lukisan ini menceritakan tentang wabah Black Death yang terjadi di Mongolia pada tahun 1347, yang kemudian menyebar ke England pada tahun 1348 dibawa oleh pelaut. Wabah ini sangat berbahaya, di mana korbannya hanya bisa bertahan selama 3 hari. Ternyata roh itu selama ini memberi peringatan kepada Ayus dari lebam hitam yang perlahan menyebar di tubuhnya. Mengetahui akan hal itu sekarang, Ayus merasa mereka sudah tidak ada harapan lagi. Tapi Rose yang udah cinta mati, sebagai partner yang baik, kita harus tetap kasih semangat, walaupun umur Ayang tinggal 3 hari lagi. Scene berpindah ke sebuah ruangan kantor yang dipenuhi berkas-berkas, yang salah satunya memberikan info bahwa wanita yang mengaku Meher adalah Dina Shaw, yang merupakan mahasiswi di Universitas York. Ya, universitas yang sama dengan Ayus. Go to York City! Di perjalanan, malah dijebak hantu, suruh nginep semalam karena jalan banjir, mana waktu tinggal 1 malam lagi. Maka, untuk menghabiskan malam yang panjang, kita awali dengan nyanyian untuk Ayang, dilanjutkan dengan berdansa, dan ditutup dengan ritual berkembang biak. Belum tahu aja ini rumah banyak hantunya. Hakan, susah mau keluar dari dalam rumah. Ya, akhirnya berhasil. Esok paginya, ketika mereka telah sampai di kampus York, profesor pun mengatakan bahwa Dina Shaw mengalami sakit keras berupa kelainan jantung, yang diperkirakan umurnya tidak akan lama lagi dan sampai sekarang masih dirawat di rumah sakit umum daerah. Setelah melihat rumah sakit dan tempat di mana malam itu Meher membawa Ayus, sekarang Rose sadar bahwa teror yang dialami Ayus selama ini disebabkan oleh dirinya. Di sini Rose kembali bercerita bahwa pada awalnya tinggal di York, dia dan Nafisa mempunyai seorang teman anak pengacara kaya dari India bernama Pasuda. Mereka bertiga juga sering ke kediaman Ayus untuk melihat pertunjukan pianonya.
Hingga pada malam itu, pas sudah diputuskan oleh pacarnya, si om-om bule yang sudah menikah karena baru sadar bahwa tak selamanya selingkuh itu indah. Galau lah pas sudah berhari-hari gak mau makan, gak mau mandi, gak mau bergerak, kerjaan cuma rebahan seharian, persis tebiat para beban. Sampai pada suatu hari tiba-tiba pas sudah kembali waras, karena rupanya baru aja dilamar sama pacarnya. Ya heranlah teman-temannya ini kan, jelas-jelas pacar pas sudah ini punya istri. Lah gimana ceritanya mereka mau nikah? Sebelum pernikahan maka dibuatlah pesta pertunangan dulu, dengan tujuan agar orang-orang pada tahu nih kalau mereka bentar lagi akan jadi pasangan sah. Jadi nggak perlu lagi deh pacaran diam-diam. Dan di pesta pertunangan Pasuda inilah akhirnya Ros mengetahui sebuah fakta bahwa Pasuda sudah membunuh istri sah sang pacar dengan mengubur mayatnya di suatu tempat. Pasuda juga yang menulis surat perpisahan untuk pacarnya dengan mengaku sebagai seorang istri. Mengetahui kedoknya sudah terbongkar dan tahu akan ditinggalkan pacarnya, Pasuda memutuskan untuk bunuh diri dengan cara lompat dari atas lantai kosan. Pada hari itu Pasuda sempat dibawa ke rumah sakit daerah, di mana ternyata Dina, si Meher palsu juga dirawat di ruangan yang sama di rumah sakit ini. Namun di malam itu Pasuda tidak bisa diselamatkan lagi. Tiba-tiba Dina yang tadinya bengek malah bangun nyengir. Di sini diketahui ternyata roh jahat selama ini adalah Pasuda yang ingin balas dendam dengan cara mengambil nyawa Ayus karena ia mengetahui bahwa Ayus adalah orang yang dicintai oleh Ros. Lah, sekarang terornya udah buat kepala Nafisa berlumuran kecap dan harus dibawa ke rumah sakit. Ingat kode HCA66 tempo hari guys? Ternyata itu kode untuk ruangan di rumah sakit ini. Bergegaslah Ros mencari di mana bangsal nomor 66. Dan ternyata yang menempati kamar tersebut adalah Ayus. Jadi sekarang terungkap bahwa yang selama ini bersama Ros adalah roh Ayus, sedangkan jasadnya berada di rumah sakit ini dalam keadaan koma, yang perlahan-lahan tubuhnya mulai membusuk. Untuk menyelamatkan Ayus, rohnya harus dikembalikan lagi ke jasad aslinya. Tapi karena ini tidak mudah, maka Ros membutuhkan bantuan Nafisa. Ia berpesan kepada Nafisa untuk memberikan sebuah surat darinya untuk Ayus sebelum matahari terbit. Sedangkan ia akan menuntun roh Ayus kembali ke jasadnya. Kalau udah ada nitip surat wasiat gini, kayaknya bakal pergi jauh deh. Scene berpindah di mana Ros lari ke sana kemari, keliling rumah sakit, ketemu setan. Gak capek tuh Kak Ros dapat peran lari-lari terus. Ini sutradaranya gimana sih? Capek tau lari-lari pakai high heels. Nah ini lagi buka pintu susah banget. Oh, ruangan kosong. Pasti ada setannya. Nah, tuh kan. Ngumpet lagi di bawah tempat tidur. Kantong rambut ayang lagi ketinggalan. Oke, dapat. Duh, bikin capek ini mah setan. Akhirnya ketemu juga pintu gak kekunci. Lah, bukannya kabur malah masuk ke dalam lagi. Memang sulit untuk memilih antara jasad ayang apakah roh ayang. Roh yang di sana nunggu dijemput, tapi jasad yang di sini malah dimasukin setan. Bingung. Mana pakai adegan ngapakin diri sendiri lagi. Aku nggak bisa lihat ayang disakiti, maka biarkanlah diri ini yang mati. Aku ikhlas. Ya, udah sama-sama jadi setan nih. Mari kita guling-guling di lantai sambil menunggu cahaya ilahi membawa kita ke alam baka. Pantaslah, selama ini gak ada dicariin polisi. Ya ternyata setelah kecelakaan dengan Meher dia dirawat di rumah sakit, rohnya aja tuh yang saking paniknya malah langsung kabur. Sin kembali lagi ke ruangan ini, di mana bersamaan dengan Nafisa yang datang kepada Ayus untuk menyampaikan surat dari Ros.
Maka tiba-tiba cahaya ilahi jilid kedua pun datang. Tapi kali ini bukan tujuan alam baka, melainkan menuju dunia yang kejam. Ternyata, inilah rencana sebenarnya. Rose ingin membuat arwah Pasuda sibuk sampai pagi agar roh Ayus bisa datang ke jasadnya tanpa gangguan. Scene kembali ke tahun 1927 seperti di awal film, di mana Ayus sedang dirawat di rumah sakit dengan vonis tidak akan bertahan lama karena kekurangan banyak darah. Dalam komanya inilah Ayus bermimpi di sebuah jalan yang sempit yang dipenuhi lentera lilin padahal hari masih terang. Ayus bertemu dengan Rose yang mengatakan bahwa bunuh diri itu tidak baik. Kembalilah ke dunia dan berikanlah kehidupan melalui musikmu bagi orang-orang yang mendengarkannya. Cinta memang tidak bisa dilihat dan disentuh, tapi kau tidak perlu merasa kesepian karena aku ada dalam hatimu. Jika kau rindu, cukup sebut namaku, maka kau akan menemukanku seperti biasanya. Habis. Oke, pelajaran yang bisa diambil dari film ini adalah jangan lupa menyediakan lilin untuk penerangan malam sebagai antisipasi kalau listrik di rumah konslet. Bye, see you in the next video.